ditanya guru sanawiyah, guru IPA itu saja lupa kali kadang kelas 1 kelas 2 kelas itu sih SMP ini guru IPA ini lupa namanya dia lupa yang ngajar ya. Bagaimana mau diurutin ke atas gurunya guru ente itu? Ayo, karena udah tertulis dengan angka, dengan itu di sekolah diakuin oleh negara, ya udah merasa cukup. Padahal yang lebih berharga yang kayak begini, yang lebih mesti harus kita lebih cari. Kenapa? Karena kita punya guru katanya minta Rasulullah. Ilmu yang ada semua nih dunia akhirat kita Rasulullah katanya. Ya. Yang dikatakan ilmu umum misalnya, zaman Rasulullah udah ada belum? Ada, cuman belum kebuka aja. Kan siwak, kenapa Nabi ngajarin siwak? Zaman Nabi ada nggak? Itu termasuk perubahan-perubahan yang kayak begini. Zaman Nabi ada nggak? Ketahuin itu kenapa harus pakai bersiwak? Kita tahu ini sekarang baru 414 abad yang lalu. Nabi udah kasih tahu. Ada manfaatnya nggak? Ada. Makanya sampai dibikin siwak itu odol siwak. Tahu kan ada pernah itu? Kenapa? Karena baru terbukti. Nah sedangkan kita sebetulnya orang mukmin nggak perlu pakai begitu juga tidak yakin kok. Segala yang dibawa Nabi lebih canggih nggak Nabi? Lebih tahu ilmu biologi atau ilmu kimianya. Cuman baru kebuka dikatakan tuh ilmu itu biologi, ilmu kimia, ilmu IPA. Baru sekarang aja. Karena dengan kemajuan teknologi yang ada. Padahal yang lebih top lagi tuh Nabi Sulaiman. Cuman kita malah ogah-ogah, malah dianggap kita biasa. Justru kalau pelajaran sekolah umum, dicari mati ya, biar dapat itu ijazah. Makanya ada terkadang pengen dapat nyari ijazah. Akhirnya banyak juga pengangguran. Enggak. Bukan jelek, enggak. Ustaz mengatakan jelek. Kenapa? Karena salah niat. Boleh aja enggak ada. Silakan kita sekolah umum SD, SMP, SMA nggak jadi masalah. Cuma jangan yang lebih kita pentingkan yang itu, tinggalin yang ini, nggak rugi. Yang seharusnya yang wajibnya kita kejar, yang sunnahnya kita jalanin sebisa kita. Ini sebenarnya kayak gini, ini sebenarnya udah itu udah dikasih tahu juga dulu sebelumnya. Cuman ini ada tulisan yang saya tulis itu dalil di ijazah. Padahal ini setiap malam Sabtu, Kamis sama malam Selasa dibaca itu. Kalau Ina Patahna ini enggak selesai itu. Kalau yang di mana di Sibtul Duror ada ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira wa basyiril mu'minina anna Allah kana habira. Ada enggak di sunnah? Ada kok di sunnah. Ya mari baca. Kenapa kita ngajar? Boleh ijazah sekolahan silahkan, nggak ada yang ngelarang. Cuma jangan jadi tujuannya itu sehingga itu udah banggaan, sehingga itu udah ya udah, masya Allah. Nah makanya pentingnya terkadang kita ada yang perlu yang kayak begini, ada apalagi zaman kita sesuai dengan yang ada sekarang. Orang sekarang itu butuh dengan yang dohir,
nggak cukup dengan yang batin doang. Kenapa ya mereka kita maklumin juga, nggak kita bisa salahin juga. Kenapa? Karena kita juga makhluk zahir, bukan makhluk halus, bukan makhluk batin, bukan. Makhluk kita makhluk zahir kan yang kelihatan. Maka paling nggak dibatas dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir ini ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya itu perlu yang namanya ada yang menyambungkan kita kepada Nabi langsung. Kalau ilmu batin kita ya tasawufnya. Itu kita ilmu batin kita, ilmu tasawufnya. Ya, kembali kepada guru-guru kita yang ke sana. Ya, jadi dua. Ya, batin kita itu jadi imbang semuanya. Jangan sampai kita tinggalin yang mesti harus kita jalanin salah satunya juga. Nah itu ya kita nih diingetin lagi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi. Itu menunjukkan adanya ijazah. Boleh silahkan pakai ijazah, ente punya pakai ijazah silahkan. Tapi jangan sampai salah niat lagi ya. Dan diajak tuh teman-teman ente. Kenapa? Karena kita ngamalin dengan apa yang ada. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Rasul, ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad syahidan, sebagai saksi. Nabi itu sebagai saksi para nabi yang sebelumnya, bahwasanya Nabi kita Muhammad itu telah telah menyampaikannya itu kepada umatnya masing-masing dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya syahidan. Wa mubasyiran, dan juga Nabi sebagai membawa kabar gembira. Ya. Sampai kiamat loh. Kita harus meyakini adanya Islam ini memberikan keselamatan kita buat dunia kita sampai akhirat. Makanya jangan sampai ente tinggalin, rugi. Ente nyari dunianya ente, tapi ente tinggal buat akhirat ente, rugi. Jangan. Nah, sedangkan kita tahu syariat Nabi itu berlaku sampai akhirat, sampai kiamat. Mesti itu mau tinggalin. Ya. Wa mubasyiran wa nadhira, dan juga sebagai memberi peringatan. Kalau memberi peringatan, ngingetin satu sama yang lain. Nabi juga ngingetin. Nah, kita ngingetin kok niatnya. Kalau ngajak orang, kalau bilangin orang itu ngingetin, kok sama-sama ngingetin. Aneh bilangin ke ente, aneh ngingetin ente, sebenarnya ngingetin diri aneh gitu. Ya, bukan aneh ente sangka itu udah suci, udah bersih, justru malah kebalikannya. Kira-kira kalau dikasih tahu orang kayak gitu, gimana orang ngeliat nih? Ya, itu udah ngasih tahu, ngejelasin kayak gitu, itu orang akan gimana? Kira-kira mikir dua kali bener. Wah iya loh, Masya Allah kan bilang gitu. Jadi secara logika yang kita bisa masukin kepada mereka itu, yang terkadang mengambil itu secara logika doang. Yang intinya pokoknya kita lihat yang baik ya. Ini juga bukan cuma untuk bangga-banggaan, nggak ada ya, justru kembali kepada kita ini itu banyak kurangnya ya. Wa nadhira, sebagai berikan peringatan, wa da'iyan ilallah, dan juga Nabi itu sebagai pembawa atau pengajak orang itu biar kembali kepada Allah. Jangan bosan-bosan. Kalau inti merasa inti capek ngajak orang, yang seharusnya lebih capek itu Nabi, yang merasa lebih capek, bukan ente. Kita ada dijelaskan di semua ya kan. Ini aja. Pokoknya tetap dengan cara adab, akhlak. Itu. Wadayan ilallahi biiznihi. Kata-kata biiznihi itu
dengan izinnya Allah kembali lagi kepada Nabi, yang Nabi itu semuanya dari itu yang dibilangin itu semuanya dengan izin Allah, nggak sekonyong-konyong Nabi ngerjain itu semua, pasti ada izin dari Allah. Biizni itu semuanya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di dalam Al-Quran disebutin. Nah Nabi juga cuman nyampein doang. Adapun orang mau ngikut apa nggak mau ngikut tuh bukan urusan kita. Makanya itu jangan ngotot harus ngikut gak lo, jangan begitu juga, serahin lagi sama Allah. Nah, yang menyampaikan itu kita, yang memberikan itu Allah. Allah mau ngasih mau enggak itu urusannya Allah. Jangan mengintervensi kita ini untuk supaya orang ikut, itu namanya ganggu kerjaannya Allah. Itu mau ikut-ikutan juga, ini enggak. Jadi cuma ibadah cuma nyampein doang, ya. Yang menyampaikan itu, yang menerima tuh enggaknya itu Allah Subhanahu wa taala urusannya. Jangan merasa udah saya sampai tapi mereka mau juga, berarti itu sama aja mengintervensi supaya Allah itu apa? Mau ngerjain apa yang kita inginin biar orang itu mau ngikut kita. Enggak begitu. Ya. Paham? Jelas. Makanya penting ingetin lagi biar semangat lagi. Ayo gitu ya, ngajak itu dan kembali lagi semangatnya lagi, mumpung masih muda, jangan udah tua udah, tapi masih muda ya dia. Iya, alhamdulillah itu yang punya kita, guru-guru kita ini masih begitu udah tahu dah, Salim sebagai contoh dan guru-guru yang lain. Nah ini kan Habib Salim yang paling dibikin gitu, tulisannya Habib Salim sendiri, bawahnya tanda tangannya, ya kan, dan tahunnya berapa, tahun berapa. Nah di sini balik ke ustaz yang sebelahnya. Gitu. Nah ini yang nulis tulisannya bisa dibaca, ya, tulisan namanya ustaz, tulisan secara langsung. Ya. Kalau mau tahu gurunya bisa lihat ini semua ada di sini. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jalalain, Jalalain, kitab Minhaj, kita semuanya di sini. Sampai ke Rasulullah. Nisbat keilmuan kita itu jadi sanadnya kita ada. Ya. Nah jarang, bukan nggak ada. Ulama-ulama kita banyak, cuma jarang yang ngasih kayak begini. Padahal penting. Laulan isnad laqala maqam. Kalau nggak ada yang kayak begini, orang akan mengatakan sesuatu itu apa yang dia mau nyeplak aja, asal nyeplak. Apalagi teknologi yang kita nggak bisa hindari itu HP, Google. Ya, udah kalau tanya kan repot. Gurunya kan Google, bukan nggak boleh, silakan. Itu buat mempermudah aja. Tapi jangan ditinggalin intinya. Ya. Semuanya ada. Ya. Itu kan jarang. Makanya orang-orang tua kita nih sekedar ngaji, ngikut apa yang diajarin untuk baca-baca terus seperti pikiran wiridan setiap habis sholat. Mereka nggak ada perlu begini. Kenapa nggak perlu pakai gini? Ya mereka cuma orang dulu ngikutin doang. Orang dulu nggak ada banyak pertanyaan. Nah kalau sekarang orang tua kita yang ngerjain itu dibid'ahin, enggak dibid'ahin, nggak ada dasarnya, nggak ada, mengada-ada dikatakan kita, nggak ada tuh dasarnya, mengada-ada aja, tuh, seakan-akan kita yang lebih tahu, padahal mereka juga tulisannya mana, kita ente, sanat ente, lebih mungkin sih. Ya memang udah zamannya
namanya kita kayak gini udah nggak bisa kita hindari, mau gimana lagi ya. Makanya itu ya alhamdulillah gitu, ada kayak seperti ini ya, tinggal mau berjalan di rumah. Nanti ada hadis juga, hadis musal-salnya ini dibaca di situ sama kayak di baliknya, di kedua juga itu dia cara cepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah wa wasiat. Wasiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah semuanya yang mengetahui. Saya ala Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Shalawatnya kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat dan semuanya yang mengikuti sampai hari kiamat. Amma baru setelahnya itu faqad talaba minni, kata Abi Salim, maka sungguh telah meminta kepadaku al ijazah, tak akan ijazah at-talibu, at-talib. Talib itu berarti santri yang minta, yang ngomong ya Ustaz al-mubarak, insya Allah yang memberikan, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan insya Allah. Nah di situ siapa? Nah ini masing-masing itu punya nama, tulis nama itu ya, kayak di bagaimana itu Ustaz ditulis namanya Al-Salim, belakangnya tadi. Lalu apa? Fatahallahu alaihi, mudah-mudahan Allah membukakan atasnya wa ma'ala minal khair, dan memenuhi ya daripada kebaikan-kebaikan kalau bawakan hatinya ini, yaitu hati yang disebutkan namanya tadi, wayadahi, dari sisinya, amin. Fa'akul, maka saya katakan, kata Abi Salim, nuzulan, menempati tempatnya ala husnil dhanni, atas prasangka baiknya dia, warabati, dan keinginannya dia. Maksudnya Ustaz berprasangka ke Abi Salim dan menginginkan itu kepada Abi Salim. Ajastu talibah, maka saya mengijazahkan si santri al-mazkur yang telah disebutkan tadi, yang minta tadi, bi kulli ma yuqarribu ila Allah, pada setiap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan amal salihah, daripada amalan-amalan salihah. Pokoknya kalau misalnya itu ada di dalam syariat ya, barometernya itu kesariat itu ada, dikatakan itu amalan soleh, kita bisa kerjain, udah dapat ijazah dari beliau. Apapun itu bentuk macamnya, itu menghindari apa, duri yang di jalanan, itu niat untuk biar orang nggak celaka atau nggak sakit, nggak menjadikan orang itu sakit. Itu ibadah, itu juga yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu keimanan juga sama. Wa fi talabil ilmi nafi', begitu juga dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Itu apalagi kita jangan merasa itu sudah selesai soal apa, ke kuliah S1, S2, S3 udah selesai. Enggak. Kalau ilmu nambah dilalaki sampai mati ya. Ya sama yang udah ngajar juga tetap, bukan berarti ngajar itu dikatakan itu bukan mencari ilmu, dia tetap niat mencari ilmu. Cuman apa ya? Niat cari ilmu tapi apa ya? Beda caranya doang. Nyampein tapi apa ya? Kita itu ngingetin apa yang dulu pernah kita belajar, ingetin, sampai juga diingetin bahwa kita belajar juga. Bukan berarti orang yang ngajar itu berarti dia nggak dikatakan belajar. Mau ngajar dia, belum tentu niatnya itu orang tetap masih niat untuk belajar. Kenapa? Dengan cara yang beda. Kalau ente atau kita itu secara langsung guru kita memang belajar, tapi guru kita nyampein itu belajar juga, cuma caranya beda. Makanya jangan niat gitu, kalau misalnya mengajar itu nggak ada niat untuk belajar juga, jangan niat itu tetap belajar juga ya, tetap seperti itu. Maka kan Ustaz bilang, Ustaz nggak pernah tuh di Darul Islah izin pulang untuk mukim ya. Cuman beda aja, dulu pindah tempat aja dulu waktu keluar dari Darul Islah, terus balik lagi ke Darul Islam, masih ada jadwal di Darul Islam, dan masih talib sebenarnya, masih belajar, nggak putus dulu. Nah, kita begitu juga sama.
jangan sampai terputus niatnya. Makanya oleh karena itu tetap dulu ilmu. Nggak ada lagi pekerjaan yang paling mulia dan kalau ilmu udah cari ilmu yang paling tingkatan paling tinggi dalam mencari itu sesuatu. Kopi talabil ilmi nafi wa nasri, nibarin. Nah, kalau nibarin ini nggak perlu ente punya banyak ilmu, nggak. Ente tahu satu ilmu aja, dikasih tahu kita tadi. Jangan merasa saya belum pantas ngasih tahu orang, saya belum bisa, saya belum ini, jangan. Ya. Nanti saya kena yang dibilang sama Allah apa? Mengatakan sesuatu yang kita ucapin tapi apa? Tapi kita nggak ngerjain. Allah marah-marah. Berdalilkan dengan itu. Balik lagi ke ente. Itu niatnya emang sekonyong-konyong itu apa emang ente nggak mau ngasih tahu, apa emang ente menyembunyikan tuh ilmu? Kena lagi. Nanti diperingatkan lagi. Terus bagaimana dong kita? Ya udah. Kita tahu mengatakan sesuatu yang dimana kita belum mampu untuk kita kerjain. Ya kita niat. Ya sebenarnya kita bukan nggak mau ngerjain. Kadang kita punya waktu kurang, kadang kita punya tenaga nggak cukup, tenaga kita. Gitu. Paham? Ya. Banyak yang, nah itu sebenarnya saya bukan nggak mau ngerjain, tapi karena waktu kondisi yang saya belum memungkinkan maka saya bukan nggak mau ngerjain. Jadi nggak kena tuh kabur mata kita ya ayat belum ada apa itu. Ucapan sesuatu yang kita belum kita kerjain nggak kena. Kan Allah marah banget katanya. Karena kita nggak emang sengaja pengen meninggalin atau kita emang pengen mengatakan juga kepada orang lain tapi kita nggak mau niat untuk kerjain, bukan. Itu orang yang bodoh aja kan begitu. Bukan jadi alasan juga kita nggak mau nyebarin. Balik arti walau ayat kata Nabi, sampein walaupun yang kita tahu tuh sedikit sesuatu yang kita dapetin. Apalagi kalau yang udah punya anak, paling enggak ya jangan sampai ditinggalin anaknya itu nggak sama sekali dari tahu dari itu. Paling enggak ya ajarinlah huruf arif-arifan, ba, ta, atau huruf yang bermanfaat buat dunia akhiratnya. Lebih baca abjadiyah itu apa? Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, atau latinnya ABC dan lain sebagainya. Sebar itu ilmu. Wa ta'limuhunna, atau mengajarin kalau yang udah punya kemampuan basic, kita sedikit banyak yang udah punya ilmu ya silahkan tuh ngajarin. Ngajarin sama nyebarin beda. Kalau ngajarin ada apanya? Ada sedikit yang kita tahu lah. Ada ilmu yang udah kita ngaji, belajar, kita ajarin kepada yang lain. Beda. Ya. Kalau nasar tuh nyebarin siapa aja. Wa bid'ah ilallah tuh. Ente ngajak orang bukan sembarangan. Aneh juga ngajak ente, bukannya aneh sekedar ngajak loh. Ada loh. Sampai aneh dapat dari Nabi loh, cuma melalui guru-guru saya ngajak ente biar kita ingat balik sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sekedar aneh ngajak-ngajak begitu doang. Ada dasarnya loh aneh punya gitu. Tuh wabi dakwah ilallah di dalam mengajak kita kepada orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ala basirah, atas dengan cara apa ya? Ya, kalau itu punya ilmu ya adanya bolehlah tukar pendapat, diskusi itu wahudan, dan juga kasih petunjuk. Misalnya ada dalil-dalil yang perlu dikasih tahu dalilnya. Kalau nggak bisa juga gimana Ustaz? Ya dengan akhlak, dengan adab. Ini dijalanin dengan pakai adab akhlak. Ya, misalkan nggak pakai dengan dalil mobil nanti ahli ahsan, pokoknya dengan sesuatu yang menjadikan itu lebih bagus lagi. Apa aja? Jangan merasa saya kan nggak tahu, ntar ditanya dalil di mana, nggak perlu. Mana hadis di mana Quran, nggak perlu. Yang penting dengan akhlak adab sehingga orang itu mau yang kita ajak.
Kama ajasku sebagaimana saya menyatakan pikirannya Allah di salam soleh yang kita baca paling nggak roti berhadat, roti belakos, ya paling nggak atau wala siapa enggak atau enggak juga yang di setiap musola masjid pikiran pada sholat setelah sholat fardu, ya itu kan wiridan juga ada dasarnya, enak aja dibilang bid'ah ada dasarnya semua. Mana dia kalau ente mau tahu ada punya ininya, kalau ente masih belum percaya juga ente ketemuin buruannya dalam Quran. Kalau bapak-bapak khususnya udah nggak fokus untuk nyari ini lah itu ajar lah. Tapi kalau itu masih bisa untuk kasih arahan ya ente aja nggak apa-apa. Oke, ya, kayak gitu. Pokoknya begitu. Ya tuh, aku tunggu apa? Nggak apa-apa kayak gini. Dari Bandung apa bener-bener? Ini udah kemana? Udah. Ya, begitu. Wala siyama auradu sadati alif alawi. Ini apalagi kita lagi digoreng, nggak digoreng. Wah, Mbak Alawi itu macam-macam ini fitnah. Ya. Emang udah zamannya kayak gini kan tadi bilang yang perang-perang kayak gimana udah waduh pokoknya itu jangan terlena makanya bukan Ustaz nyuruh ninggalin enggak ya, bukan Ustaz nyuruh ninggalin itu punya dunia itu jangan kayak gitu tapi jangan sampai terlena lupa akhirnya itu lagi sedang enak-enak apa dari dunia itu ya yang di tempat kerjaannya di kantornya di tempat usaha di mana aja pokoknya nggak tahu nih bom datang rudal sampai nyasar ayo dah rugi kita ya rugi memang udah jalannya fitnah makin kemari makin fitnah makin banyak makanya jangan sampai terlena dengan apa yang ada pada diri kita sehingga kita lupa, sehingga kita hancur binasa. Makanya sering diingetin, ayo dan ajak teman, saudara kita, teman dekat kita, jangan kita tinggalin, jangan dia jalan sendiri karena mereka itu juga kadang ada nggak pernah ini tahu nggak sebenarnya orang itu mau ngajak ngajak jadi nggak apa jadi dia nggak bisa untuk hadir ada nggak kayak gitu pernah nggak dia nyadarin kayak gitu maksudnya dia ngomong alhamdulillah gara-gara dulu dia ngajak alhamdulillah dia bisa tahu kan begitu itu siapa yang gerakin Allah lah yang ente sendiri nggak sangka-sangka gitu kirain gak ngomong bahkan kirain dia susah dibilangnya nggak tahu nih baru dibilangnya begitu aja kita nggak tahu itu ya dan dengan cara adat sama aja tuh sebagaimana juga pokoknya ala torikatihim lah ya cara jalannya mereka itu khususnya zaman kita sekarang sedang digoreng sedang medsos ini diaduin di sini nggak tahu nih siapa namanya Ilhar dulu tuh ya yang YouTuber wah itu namanya Pak Ucup ya Bukit Gile ini dia jahat namanya Pak Ucup bukan Pak Ucup wah alhasil ya sekarang dijawab orang ngajakin perang kepada PKI ya dibela dengan pakai organisasi inilah itulah ini itulah nggak berarti kalau kayak gitu siapa dia itu siapa ya termasuk yang ngebela dia dong tuh ya konten-konten kayak begitu tuh sebenarnya ya ngaruh apa ngeri juga ya jadi semeraut orang Habib Rizik itu berarti itu dia yang temennya Ilhar tuh yang YouTuber itu Bang Ucup ya cuma berani orang HIR itu Habib Rizik itu
apa ARS ya, pengen ngajakin perang sama PKI. Dia jawab organisasi ini, organisasi itulah untuk membela yang jangan kayak gitu dengan atas nama inilah NKRI lah macam-macam lah, ya kan? Nah berarti dia siapa? Orang habis prinsipnya apa namanya ngajakin perang sama PKI yang udah jelas-jelas bantai, malah dibelain. Berarti kalau dibelain siapa? Berani termasuk tuh. Jadi begitu itu fitnah. Makanya kita ini diadu domba satu sama yang lain. Emang kerjaannya sehingga kita perang saudara. Makanya kita disuruh hati-hati. Apalagi udah jelas-jelas di luar sana udah yang non muslim kan. Ada lagi yang nanya, Ustaz, kan kita tahu nih di luar sana mereka tuh ngebantai itu non muslim kita itu di sana kita jelas-jelas bantai orang muslim. Kita di sini kalau misalnya ketemu sama orang non muslim kita hajar aja begini. Ya jangan lah, mereka kan bisa begitu lah, beda tempat. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kalau di sana iya itu silahkan di sana lawan. Jangan itu rendahkan itu punya agama. Di sono, kalau di sini kan enggak. Di sini mau ikut aturan masih sama kita. Lalu dihajar aja. Itu balas dendam. Yang di sono apa? Merangin, ngantemin kita punya saudara kita di sono, muslim kita di sono. Sekarang yang di sini kita hantamin hajar semua. Ya habis. Enggak begitu. Tetap maksudnya dengan cara yang sudah ada ulama-ulama kita khususnya yang ada di dalam masing-masing ya, kita semua nih ngedoain kalau emang kita nggak mampu secara langsung demo misalnya atau apa bagiannya itu teman-teman saudara-saudara kita silahkan ya, silahkan ikut. Kalau kita nggak mampu atau nggak punya waktu atau punya tenaga, doain, jangan nyalahin. Ini satu ada bagiannya masing-masing, jangan nyalahin. Ini yang terkadang yang diadu dombanya kita nih, ya, yang sedang lagi berjuang untuk belain yang ini, ini masuk, ngatain ini jangan begini, jangan. Kalau kita nggak mampu, ya udah cukup doain. Atau jangan sampai bikin jadi orang itu apa, putus semangat. Masing-masing, makanya di sini kita diingetin baca itu, maka disebutin di sini ismu ya latif, baca juga ya latif yomian, baik itu setiap hariannya itu pagi-pagi atau sore, pagi sore kan tuh baca sebanyak 129 kali ya latif ya latif. Kenapa? Biar marota tuh 129 kali marota sekali. Ulang-ulang supaya kuno mantu pasti jami umur supaya ada kita di lemah lembutkan di dalam setiap perkara kita yang kita jalani. Wajah tubuh aidan dan juga saya mengijazahkan juga bihusulil fahmi supaya didapatkan kita ini pemahaman, hafid, hafalan, utuh, dibukakan segala ilmu yang ada yang memberikan manfaat atau yang kita lagi sedang jalani supaya Allah bukain baik itu usaha kita, pekerjaan kita, Allah bukain dah segala sesuatu usahanya dan apapun itu semuanya min ghairi ta'abin dengan tanpa ada capek. Khususnya ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat dengan tanpa capek. Itu apa? Ayat Qur'an untuk segera membaca Al-Fatihah yaumian setiap harinya itu waktu sahar, waktu sahur. Sebanyak berapa? 41 kali. Nah, kemarin kan enak tuh kita sahur kan belum subuh ya. Ada yang sahur setelah subuh itu bukan sahur namanya. Itu enggak apa sarapan. Ya. Mumpung dulu sebelum puasa kita baca makan sahur ganti, sekarang masih hangat misalnya baru kemarin baca Fatihah 41 kali. Gampang enggak?
Kelihatannya gampang, tapi waktu ternyata ngerjain wah susah. Ya apalagi Fatihah doang, ya kita hafal walau dolim nanti selesai udah selesai kan. 41 mah dikit. Atau untuk dia mendapatkan rezeki baru ada lagi nanti bacaan yang lainnya. Ya secara umum juga ada. Makanya menunjukkan suatu keberkahan kita punya rezeki, masuknya itu punya rezeki itu nggak cuma satu rumah. Ingetin tuh. Salah satu kita punya keberkahan tuh ilmu apa rezeki juga, bukan kita dapetin hasil itu rezeki itu cuma satu lubang. Makanya kalau bisa itu walaupun yang pegawai yang kerja jangan mikirin cuma satu yang kita bisa dapetin itu. Rezeki kita itu menunjukkan berkah atau tidaknya dari yang lainnya juga, bukan dari satu lubang. Intinya gimana caranya? Ya jangan kita tahan-tahan. Itu punya rezeki. Ada pernah pepatah dibilang katanya, kok saya padahal sebenarnya pengen ngirit-ngirit, tapi kok malah jadi nyari duit kita itu buat kita seneng-seneng, kenapa jadi pas di waktu ngirit-ngirit malah jadi susah, sulit. Ada begitu gak? Ada gak begitu? Kalau pas aja sebenarnya. Jangan kayak merasa hemat biar ngirit-ngirit akhirnya jadi sulit. Kenapa ya? Karena kita juga salah. Nah kita kan nyari duit buat apa? Masa buat ngirit-ngirit? Buat apa yang nyari duit? Kan begitu. Berarti sekarang gak usah nyari. Gitu. Terkadang ada yang kayak begitu. Makanya jangan sampai kayak gitu. Ya udah, menunjukkan kita punya rezeki itu berkah atau tidaknya, kita dapetin bukan cuma satu lubang dari banyak lubang. Gimana caranya? Ya kita keluarin dengan semampu kita, jangan ditahan. Belajar. Oh Ustaz, belum waktunya saya masih. Bukan begitu. Caranya kita balik, pokoknya cara pikir kita, pola pikir kita itu jangan begitu. Kita balik segala sesuatunya. Coba dah ini sendiri dah yang mengerti dah, pernah yang ngalamin sendiri kok. Dan rezeki itu bukan bentuk duit doang. Kalau bentuk duit doang itu ketek. Kalau itu merasa itu punya rezeki itu dibilang itu cuma isinya rezeki itu duit doang. Berarti yang namanya rezeki itu juga udah. Rezeki apa rezeki? Rezeki ya. Oh, rezeki lagi pergi. Tidur. Apa kita lagi tidur? Bukan yang namanya rezeki itu kita nggak tahu loh. Ya, kita punya rezeki itu bukan bentuknya cuma yang kayak dilihat kelihatan. Kita sehat itu rezeki loh. Coba kalau nggak dikasih sehat, itu sakit keluar nggak duit. Iya gak? Nah iya, habis juga tuh duit. Maka sehat, keluarga adem ayem, kita punya keluarga, ya nggak? Itu rezeki juga. Kalau ente rezeki itu patokannya punya duit tuh, aduh, ketek itu pemikirannya. Maka udah keluar. Masuk keluar. Jangan ditahan. Wah berat ini, kayak berat ilmu berat ya. Tapi kalau udah melekat sama itu gampang semuanya. Ya, gitu. Ya intinya semua itu dengan belajar sedikit demi sedikit. Makanya jangan sampai ente nahan dah, udah gitu aja itu. Dan juga jangan berkeyakinan bahwa kita punya rezeki itu rezekinya cuma duit doang isinya, bukan. Sehat, rumah tangga itu nikmat, adem ayem, tentrem, ya, dan keadaan panjang umur sehat walafiat, ya kita
kita bisa segala sesuatunya kita bisa atur, itu waktu kita juga rezeki semuanya banyak rezeki itu ya. Itu 41 kali. Wa yaqra ismu ya mubdi ya khaliq ya mubdi. Mubdi itu yang mengadakan, ya khaliq yang menciptain. Ya Allah Subhanahu wa taala semua. Yaumiyan, yaitu tiap hariannya itu apa? 100 kali. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, terserah kapan waktunya setiap hariannya. Ya mubdi ya khaliq ya mubdi ya khaliqu. Ya. 100 kali doang, sedikit. Wa li ayyakuna mujabu ta'wah, dan supaya juga untuk supaya kita punya doa itu selalu diijabah selagi kita tidak mengerjakan sesuatu yang menghalangi kita doa kita itu diijabah. Ya, seperti kata Nabi di dalam hadis qudsi, nah Allah bilang, bagaimana saya mau mengijabah makanannya dari makanan yang haram, minumannya daripada minuman yang haram, pakaian yang dipakainya dari pakaian yang haram. Kata Allah, bagaimana saya mau mengijabah? Itu salah satu yang bisa mencegah kita punya doa itu dihalangi, nggak bisa diijabah oleh Allah. Atau mendahului Allah, ada udah banyak berdoa ya Allah belum dapat juga, belum dikasih juga sama Allah. Itu namanya ngedahuluin Allah. Itu belum apa-apa udah ngomong begitu. Ya, berarti udah ngedahuluin Allah, itu juga termasuk yang mencegah kita dapat doa kita tuh ditolak. Makanya udah diajarin juga apa ya bacaannya, ya Sami'u ya Basir 100 kali juga. Ya Sami'u ya Basir. Ya. Ini kayak begini nih, ngaji kayak begini-gini nih. Ya. Kalau ente ngeliatnya cuma yang itu kelihatan, sebenarnya itu kete. Ya. Sebenarnya bukan ente doang. Itu kemarin di Sukabumi. Ya, Ustaz bawa itu ada bapak-bapak dari sini ikut mau ke Sukabumi. Orang Al-Huriyah, orang Mesir ini, ngaji sama ibu-ibu di bawah yang itu tahu sendiri setiap hari Sabtu. Ini bukan mengada-ada, memang dia sendiri nyaksiin. Itu ada ibu-ibu di atas pakai mukena putih di tempat majelis, ruangan yang di atas tuh, ruangan anak santri yang di atas sama. Itu dia waktu mau mutu pagi-pagi, dia nengok ke bagian dalam, itu ibu-ibu nengok juga, senyum pakai mukena putih. Kita waktu kemarin waktu pembukaan baca selawat hariannya juga baca pembukaan. Ya, pas lagi ngaji kemarin pembukaan. Jadi ya kita nggak bisa bingung, walaupun misalnya umpama ente ngaji cuma 1 orang, 2 orang, atau ente ngajarin orang tuh ngeliat, jangan ngeliat orang udah. Makanya nggak heran dulu kita punya guru di Darul Islah tuh Habib 1. Kalau yang ngaji ini 1, udah dia ngajar, pokoknya tugasnya ngajar aja, nggak dilihat tuh siapa yang ngaji. Santri ini 1 doang, dia baca sendiri, baca aja, pokoknya dia ngajarin aja bla. Mungkin secara fisik mata kita itu yang kelihatan, yang kita ajarin, yang kita lihat itu cuma 1 orang, tapi menurut dia enggak. Makanya kalau ngelihat sampai dari kayak seperti itu, yang zahirnya belum nyampe begitu. Malah justru sebenarnya itu enakan yang begitu, lebih nyaman, lebih terjaga kita. Orang kan yang oh itu ngaji orang cuma gitu, padahal kita nggak tahu di alam sononya. Maka Habib Hasan pernah bilang, nggak heran kita, ya, orang yang bilang belum tentu di sisi Allah itu yang paling mulia, belum tentu, dan bahkan nggak ada nilainya. Kenapa? Kelihatan secara zahir sama orang manusia. Dan belum tentu juga yang sedikit yang ada orangnya, tapi pada di situ. Kenapa? Orang-orang apa? Makhluk-makhluk Allah yang
langit yang ngaji, yang nggak kelihatan yang ngaji. Sebenarnya lebih terjaga nggak? Lebih terjaga. Orang nyangkanya cuma satu orang yang ngaji. Cuma yang ngaji, yang ngajar, yang jelasin. Masa bodoh dia ngajar aja, nggak peduli. Padahal dia yang lebih diangkat sama Allah Subhanahu. Jadi nggak dilihat dari situ, mau sebanyak mau sedikitnya ikut kita ngaji, ikutin aja sudah. Ya. Yang Allah kasih untuk banyak yang ngaji, ya alhamdulillah, bersyukur. Jangan sampai terlena juga dengan yang banyak mau ngajinya. Itu yang menjadikan kita nggak selamat. Insya Allah kita punya di mana itu majelis-majelis, kita punya guru-guru yang banyak orang juga, ya kita husnudzon, ya semuanya itu gerakan Allah. Ya. Bukan berarti kita menjelekan atau merendahkan, enggak. Ya kita husnudzon mereka itu, ya kita kenal siapa mereka, ada kedudukan di sisi Allah juga. Enggak mungkin juga Allah mengasih kemuliaan kepada itu orang, ya kepada itu seorang guru yang sehingga banyak juga yang ikutin, itu dia nggak bisa bawa diri. Kita husnudzon aja seperti itu. Tapi kadang juga ada yang kelihatan kalau misalnya pas dikasih ujian nggak ada yang ikut, itu seperti Nabi Allah Ayub. Ya, banyak yang ikut pas dikasih kesehatannya berkurang, Nabi Allah Ayub sakit. Jangankan orang lain, dia keluarganya sendiri tinggalin. Ya. Itu kan jadi kalau dia nggak bertahan, ya udah ketahuan. Berarti bukan karena Allahnya yang jelas. Makanya alhamdulillah kita bersyukur. Wausihi, dan juga berwasiatnya beliau kepadanya, bitaqwallah bisiri wal alan, dalam keadaan kesendirian atau bareng-bareng. Wal mubarakatu bitaubah was shadiqah, dan begitu juga mubadarah, ya bersegera untuk kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Inda wuqu'i hafah, di waktu kita kepleset apa kesalahan dosa-dosa. Karena sebagaimana ausihi bitartibil awqat, dengan kita jangan sampai pokoknya jangan sampai ngelupain kita punya waktu, ya. Jangan sampai kita terlena sama dunia kita. Akhirnya kita celaka. Makanya sempetin diri, sempetin pokoknya sebisa, selagi bisa. Yang tadi Ustaz bilang, itu beralasan dengan capek. Kalau ente baru mau diterima, itu capek ente itu bisa diterima. Coba kasih duit 1 miliar atau kalau ente merasa ogah, ente nggak mau jalanin, baru tuh ente dianggap ente capek itu diterima. Tapi kalau ente masih nerima, bohong. Ya, itu gitu aja dianggapnya. Saya kan pengen hadir, tapi waktu saya udah lelah. Apakah itu dianggap sama Allah itu ditulis tuh kebaikan? Enggak, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kalau kita diibaratin dikasih duit 1 miliar itu lagi dalam keadaan kayak gitu, itu masih kejar, berarti kita pengennya doang itu, nggak dianggap, nggak dihitung. Tadi dibilang belum dikasih, belum dikatakan kita sebagai yang diterima itu alasannya. Kalau itu benar-benar mau dikatakan itu punya alasan, itu capek lelah sehingga Allah tulis. Nah kalau udah dikasih duit 1 miliar dia nggak mau, lagi capek itu baru itu bisa dihitung tuh apa? Dihitung ibadah itu tetap mau pengen hadir cuma. Paham nggak? Lebih paham nih? Paham ya? Paham nggak? Jadi sebenarnya ada alasan begitu. Alasan kita diterima mengenai begitu ya. Maka sempat-sempetin selagi bisa itu ya.
tartibul awqat wa tanzimuha fil amali shalihah wa nasrul ilm wa syiari ala tariqati salaf, yang berjalan atas caranya itu salafus saleh min ali ba'alawi, baik itu ilmunya, amalannya, sulukan, adab akhlaknya, akidahnya kita, wa alla yansaniya, yang dan terakhir jangan kau lupain saya ya khususnya ustaz, jangan itu doa enggak itu panggil di dalam doa itu ingat min du'aihi fi kulli waqtin, setiap waktunya. Ajas tu talibal maskur bima dzukir kama dzukir. Saya ijazahkan juga di satria yang tadi ingatkan apa yang tadi disebutkan, apa sebagaimana yang disebutkan juga. Lahu baginya wali tahab, dan bagi orang yang dia lebih sukain dan lebih cintain. Wazin tu, dan aku izinkan juga lahu baginya ayyujiza, sekiranya ente untuk ente bisa mau mengijazahkan juga bidzalika pada yang sedemikian itu yang tadi disebutkan sebelumnya, man yuhib. Kita mau ngomong ijazahkan lagi kepada orang yang ente sukain, yang lebih cintain, silahkan kasih izin. Makanya Ustadz ngasih izin kepada ente. Kenapa memang Ustadz kasih izin ini? Kenapa? Karena menunjukkan ane suka cinta sama ente. Nah, udah kayak begini, ente juga jangan lupain ana. Ente masuk surga duluan, jangan lupain ente. Awas aja Pak I. Udah di surga di atas, dia maklum aja Ustaz banyak ngomong. Pak I udah masuk surga duluan. Udah Ustaz, Pak I tolongin Ustaz I. Siapa lu guru gitu? Waduh. Nanti jadi. Ya, gitu. Ya, jangan lupain. Makanya ya, kita senang karena suka untuk mengikuti kayak seperti ini. Ya, Ustaz kasih. Enggak apa-apa. Ini bapak-bapak baru kemarin, dan padahal kita dari Indonesia ini tahun 2006 sampai sekarang baru bisa di kayak seperti ini, karena ya melihat satu hal lah pokoknya. Ini udah waktunya mungkin sama bapak-bapak yang saya kasih sama itu, apalagi lebih dulu dan lebih khusus lagi ke santri khususnya lagi, yang mereka itu akan menyebar di tempat-tempatnya mereka masing-masing ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan, kita nggak tahu ya, nggak Pak I memang kelihatannya begini, nggak tahu kita nanti di waktu tuanya pakai tauran. Ya, nah kita nggak tahu ini diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pak di Papua kita ya tahu kita, ya jangan dianggap remeh. Mungkin kayak begini, kita nggak tahu sudah tuanya kayak gimana ya kan. Gitu. Kalau diutus apa juga mikir dua kali, kenapa jadi mikir dua kali? Kita nggak tahu semuanya itu ya. Wasallallahu, dan aku meminta kepada Allah lahu buatnya, ya buat yang minta tadi, ya taufik tadi atau ya, supaya bisa ngejain sesuatu yang dia ketahui, wan najah ya, dan kesuksesan, wasadad, dan kebenaran fi kulli umuri, setiap perkaranya, wan nasr wa ta'id, dan pertolongan dan penguat, terutama ala adai, yang musuh-musuhnya ya, atas musuh-musuh kita Allah berikan pertolongannya. Ini doain loh Habib Salim, itu nggak yakin juga. Makanya kalau paling nggak ke Ustaz, paling nggak ke guru Ustaz gitu aja dia, gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkehendak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harara bitarikh, itu tanggalan hijriah. Ya. Tulis sendiri itu. Ini tanggal berapa sekarang hijriahnya? Bulannya apa? Syawal 1446. Muwafiq itu bertepatan. Jadi bertepatan dengan tanggalan Masehinya tanggal 15 atau 14 bulan April ya 2025. Tauqi itu wal khatam, stempel nama tanda tangan. Tauqi itu tanda tangan, wal khatam itu stempel. Udah selesai ya, jelas ya.
ini ijazah secara umum tinggal nanti bilang pambilku ijazah itu ya, itu ijazah. Nah, itu kembali ke masing-masing, itu semuanya bukan manfaat semuanya kata dia terjelasin. Ada juga nanti sebenarnya ini nggak ada di fotokopinya. Fotokopiannya habis ini ijazah hadis mursal. Hadis mursal ini ya yang nyambung kepada Nabi langsung, yang bertepatan Nabi itu nyampein itu hadisnya dengan sesuai waktu atau tempat dalam musalsal. Nah karena kebetulan itu hari raya sekarang ini, biar kita tahu juga paham. Nah ini ada hadis musalsal itu nyambung, hadis yang nyambung dari bulan ke bulan kepada Nabi langsung di waktu hari raya. Jadi waktu pas kejadian yang di waktu disampaikan itu hadis. Kayak sekarang nih, biar itu paham juga karena masih berhubungan dengan hari raya, maka Ustaz kasih ya. Intinya itu misalnya bilang saya mendapatkan ijazah ini, hadis musalsal ini dari gurunya Said Muhammad Maliki, itu punya bapak yaitu Said Alwi Maliki, gurunya Ibn Salim. Terus Alwi bin Maliki ini punya guru siapa lagi di bawah sampai terus. Nah ini Ustaz ringkas fotokopian ini 85 sampai 90 ya, orang-orang yang disebutnya itu Ustaz ringkas sampai akhir ini halaman. Hadisnya pendek, itu paling bawah hadis. Sini di sini ada. Ya. Nah, hadisnya pendek itu. Apa ya ayuhan nas? Nabi di waktu tatkala mau khutbah setelah habis sholat itu ya, mau diri di mimbar mau nyampein khutbahnya, Nabi ngomong dulu apa ya ayuhan nas, wahai nas, wahai manusia, qad asabtum khairan, sungguh telah mendapatkan kau sekalian kebaikan-kebaikan. Aduh dah, intinya cuma itu doang tuh, nyampein bahwasanya ini udah mendapatkan kebaikan, alhamdulillah, bersyukurlah gitu. Terus Nabi lanjutin, paman ahabba ayyan sarifah paling sarif. Kalau emang ada yang pengen ada hajat, pengen berpaling, ada kebutuhan, ada hajat, ada keinginan sesuatu yang dikerjain, silahkan dijalanin. Yang penting intinya itu udah dikasih tahu ke Nabi, ente mendapatkan kebaikan. Qad asabtumul khaira. Nah ini menunjukkan khutbah itu nggak wajib ya, tapi bagusnya kenapa ya? Karena Nabi lanjutin lagi, waman ahabba ay yukim, dan siapa yang berkeinginan senang juga untuk diem ya, khususnya mendengarkan khutbah, ayashhada khutbah ya, nyaksiin tuh khutbah pal yukim, maka diem. Kira-kira mau yang mana? Kan begitu. Di era setahun sekali, tahun 2 kali paling nggak hari raya kita menghidup Fitri kan setahun, hitungannya 2 kali doang. Masa iya kita nggak mau dengerin itu khutbah, kan begitu. Kecuali kalau darurat banget dah, bisa berpaling dari itu ya silahkan. Tapi juga dan yang penting intinya mengatakan engkau dalam keadaan kebaikan. Intinya begitu. Nah itu kan senang kalau disampaikan kayak begitu. Nyampe kabar kayak begini kan kita otomatis senang. Senang ada kabar gembira yang dari Nabi langsung, Nabi yang bilangin. Kita harusnya kan memang harusnya, walaupun memang hadisnya hal itu hitungan hadis dhaif. Musalsal itu dhaif, cuman dari segi periwayatannya. Kenapa kok dibilang gitu? Ini misalnya umpamanya, ente tahu benar Ustadz ini kan, Ustadz yang meriwayatkan dari gurunya Ustadz kan, itu udah tahu gurunya Ustadz itu siapa. Alif Salim misalnya yang meriwayatin ini kepada Ustadz. Nah kita kan ente sendiri tahu, bisa kenal Ustadz yang terkadang dia nyakitin ente dengan bawelannya itu, atau kan berarti menunjukkan apa? Atau yang nggak sesuai dengan di dalam syariat ya. Itu periwayatannya itu ya, yang terkadang apa yang bikin itu jadi riwayat itu dhaif ya. Ya sanadnya itu
Adapun hadisnya sahih gitu loh. Yang Nabi bilangin itu, yang Nabi katakan itu sahih. Beda halnya yang langsung dari Sahih Bukhari dan Muslim, itu jelas. Kenapa kalau dari Nabi Sahih Bukhari dan Muslim, udah Imam Bukhari dan Imam Muslim, udah itu namanya hadis sahih, udah nggak diraguin lagi, baik itu sanadnya atau hadisnya gitu. Kalau musalsal itu dari yang riwayat ini itu. Ya paham ya, ini ada namanya hadis musalsal. Sebenarnya di fotokopi juga karena nggak sempet nggak kebagian itu. Yang penting udah pernah tahu aja gitu ya. Ustadz juga dulu seperti itu, pas hari raya Ustadz ingat itu habis salim langsung kita lagi satu mobil bareng. Waktu pulang dari sholat id diajak mau bisa, ayo naik ke mobil berebutan. Akhirnya kebagian di situ salim mau dibaca nih hadis. Pas habis pulang sholat id itu ada di tempat sholat id itu di situ. Nah, habis saling ngasih tahu. Ada juga nggak perlu pakai di waktu tempat dan waktunya, nggak apa-apa juga. Kayak ini kan itu udah lewat sebenarnya. Waktu habis sholat id kan udah tahu udah lewat beberapa hari yang lalu. Tuh. Ada lagi hadis yang musafahah, jabatan tangan. Makanya itu nggak sembarangan. Ya, makanya itu membuatin kita itu tangan ini kenapa? Nyambung ke Nabi. Kan begitu. Kata Nabi di sini hadisnya itu, ya hadis musafahah nih, hadis musafahah. Kata Nabi, tuh ini hadis musafahah. Musalsal bin musafahah, salaman. Ini halaman 79. Habib Salim menyebutin ulamanya siapa aja gurunya itu disebutin. Sampai halaman dari mulai 79, 82, terus tambah lagi di riwayat yang lainnya. Ini 83, 84. Baru Habib Salim bilang. Apa kata Habib Salim? Man sofahani, dalam hadis nabinya, siapa orang yang bersalaman kepadaku. Au sofaha, atau orang yang bersalaman, man sofahani, orang yang pernah bersalaman denganku. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa itu? Ya guru-guru kita. Dakhala jannah, jawabannya Nabi. Paling nggak ngikat kita ini satu sama yang lain begitu, maka akan masuk surga. Nabi yang bilang, hadisnya ada, nggak sembarangan. Ya, maka benar apa kata ulama, terutama Imam Haddad bilang, orang tua yang paling utama siapa? Ya guru kita. Kenapa? Ya guru kita yang menyelamatkan kita api neraka. Orang tua kita yang menyelamatkan neraka, api dunia. Ya kalau ada api, awas kan api dunia khususnya. Makanya diingetin. Dan juga bukan berarti kalau gitu Ustadz mah ini beda nih, ajarannya beda. Enggak, bukan berarti ente dibilang begitu berarti ente menghinain atau menjadikan atau merendahkan orang tua ente. Enggak, itu buat pelajaran kepada kita. Kalau punya anak jangan sampai kita ngajari kita guru juga, jangan. Usahain kita juga sebagai guru yang anak kita, dan juga orang tua sebagai orang tua yang kita ngelahirin kita. Jadi dua-duanya dapat. Nah, ini jangan ditinggal. Cuman kan terkadang yang namanya orang tua itu sama anak, ya susah nggak anak belajar sama orang tua sendiri? Susah, ya kan? Orang tua ini ngajarin sama anaknya sendiri itu susah. Dan anak juga kadang nggak mau, ogah aja. Kenapa? Udah tahu gitu orang tuanya. Kan begitu.
Terus kenapa dibilang Imam Haddad itu mengutamakan guru kita sebagai orang tua kita tiga, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mengajarkan kita, orang tua yang kita nikahkan anaknya. Kata Imam Haddad yang lebih utama imam yang orang tua yang mengajarkan kita, yang mengajarkan kita kembali kepada Allah. Ya. Terus ada yang jawab, kok begitu Ustaz? Nabi aja nggak gitu. Nabi aja bilangnya apa? Man abdul nas, siapa yang paling abdul daripada manusia? Umuka. Nanti dikatakan baru abuka. Itu ibu kamu. Nabi lu bilang begitu tuh. Baru bapak kamu. Kok Ustaz ngomongnya begitu? Nabi aja ngomongnya ibu kamu, baru bapak kamu. Ente tahu dari itu hadis itu Nabi itu dari siapa? Ente bisa ngomong begitu dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari guru-guru ini kita, dari mana itu kita sampai itu hadis? Betul nggak? Toh guru itu nggak menyesatkan kita, kecuali kalau menyesatkan kita. Ente jangan berbuat taat sama orang tua ente, lebih taatnya sama guru ente. Enggak ada begitu. Guru-guru kita nggak begitu. Malah justru ada sebagian guru kita yang Hasan. Ente daripada itu menyalami ente salah nama aneh, orang tua ente sama. Ada yang sampai begitu. Tapi Hasan saya tadi jangan jauh-jauh. Tapi karena kita tahu gitu, kita ngerti paham, kita yang lebih untuk, bahkan Sayyidina Ali bilang apa? Siapa orang yang mengajarkan aku satu huruf aja, aku rela. Kalau dia itu yang mengajarkan satu huruf aja itu pengen ngejual aku di pasar, nih siapa yang mau beli budak aneh rela, aneh suka. Sayyidina Ali. Enggak tidak menyesatkan yang namanya guru kita. Kalau benar-benar yang menyenangkan guru kita itu tidak menyesatkan waktu kita berbuat jelek atau berbuat salah. Utamakan, itu punya orang tua, utamakan orang tua. Tapi dari segi kita sebagai yang mana kita punya keyakinan teman-teman, kita bisa tahu seperti itu ya, guru kita. Intinya bukan ta'assub itu kepada guru kita, tapi apa? Jangan merendahkan. Boleh ta'assub boleh, tapi jangan merendahi, apalagi orang tua. Ya. Paham? Kadang ada sampai ada kita sendiri itu ngalamin namanya, kita punya orang tua sendiri. Orang tua tuh almarhum Walid ayahnya Ustaz, tapi beliau itu ngomong, udah itu kalau mau tahu ujung itu ya, yang ngomong kalau udah guru ini udah baru dah.